saja kita membaca Parita Abinha Pacawekana cara damumi carang anak itu yatim damumi yatim anak itu marana damumi marana anak itu sapehi mepiehi mana pehi mana bawo wina bawo ama sakomi ama dayado ama yuni ama bandung ama pati sarano yang kamang arisani kalian nangwa papa kamba tasa dayado pawisani ewang amehi abiha pada beti takut. Ini sesungguhnya kata yang perlu kerap kali kita baca, bukan hanya dibaca seminggu sekali, karena kerap kali direnungkan. Marilah kita baca perenungan kerap kali. Jadi ini perenungan kerap kali. Jadi kita perlu sering merenung kata ini. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai, ku senangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik atau buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali direnungkan. Kata ini sudah jelas bahwa kita mempunyai kewajiban untuk kerap kali merenungkan. Mungkin ada yang sudah hafal, tetapi di saat tertentu, di saat kita menghadapi masalah, kata ini jadi terlupakan. Berpisah dengan orang yang kita cintai, nangis, sedih. Kan di situ dikatakan wajar aku berpisah dengan orang yang dicintai. Berpisah itu peristiwa yang wajar. Jadi jangan disedihkan. Dengan kita bisa sering kali mengulang, kita bisa belajar untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menambahi perenungan pagi hari ini. Saya mencoba menulis perenungan tentang kehidupan. Kehidupan tidak pasti, selalu berubah. Lahir, tua, sakit, dan mati.
itu adalah proses dari kehidupan. Suka tidak suka, siap tidak siap, semua makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Mengarungi kehidupan berkeluarga seiring sejalan dalam kebersamaan, pada saatnya akan berpisah karena kematian. Saat kematian menjemput, merasa kehilangan, menyakitkan, bersedih hati, ditinggal orang tercinta, ayah, ibu, anak, dan pasangan. Sulit untuk menerima kenyataan. Sakit dan sedih adalah hal yang wajar. Jangan melepas pada saatnya untuk bangkit mengisi kehidupan. Masih banyak tugas yang harus dijalani. Saatnya membahagiakan diri sendiri. Masih ada orang yang membutuhkan perhatian kita. Berkarya nyata dalam menjalani kehidupan, mengkondisikan kehidupan damai, tenang, dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ibu, bapak, dan saudara teman-teman, kita mungkin sudah ngerti, sudah hafal bahwa kehidupan tidak pasti. Kehidupan selalu berubah. Tetapi di saat saya sakit dan sakit yang parah, mendengar sakit parah, kita gelisah, kita stres. Akibatnya kita jadi sakit dua hal, sakit batin dan sakit fisik. Sakit fisik tidak bisa dihindari, itu sudah terjadi. Tapi sakit batin bisa kita hindari kalau kita kerap kali merenung, ya wajar saya harus sakit. Ini tidak bisa kita hindari. Sulit, ya, tapi kita bisa belajar bersama. Marilah kita berjuang, marilah kita belajar untuk tidak melekah. Kita membina satu rumah tangga bersama pasangan. Awalnya hanya berdua, kemudian mempunyai anak. Bahagianya luar biasa. Setelah anak besar, saatnya terjadi perpisahan. Anak-anak membentuk rumah tangga sendiri. Mereka meninggalkan kita sendiri. Terlebih dibawa pergi oleh orang jauh. Sedih. Tapi itu fakta, itu kenyataan, tidak bisa kita hindari. Kita tidak boleh melekat. Apapun demi kebahagiaan anak-anak, biarkanlah mereka membina rumah tangga bahagia. Ini tinggal berdua kembali menjalani kebersamaan. Karena itulah berusaha untuk memberi yang terbaik untuk pasangan hidup kita, karena hanya dialah yang paling setia akan menemani kita, kecuali kita dipisahkan oleh maut. Selama masih hidup bersama,
mari kita seiring sejalan membina rumah tangga bahagia, karena perjalanan sangatlah cepat. Kemarin saya masih mengantar anak saya ke sekolah TK, SD, SMP, dan SMA. Mereka berangkat sendiri. Kemudian kuliah. Ketika mereka kuliah, kita berjauhan. Kita sudah berpisah. Siapa yang akan bisa menemani kita? Pasangan hidup kita. Jadi, marilah kita membina rumah tangga yang bahagia, saling memberi, saling setia, karena dengan kebersamaan kita akan bisa mengisi kehidupan. Dengan perenungan, aku wajar mengalami sakit, aku wajar mengalami kematian, aku wajar berpisah dengan orang yang kita cintai, sehingga di saat-saat kita mengalami peristiwa itu, nonsenlah kalau tidak bersedih. Sedih ya, tetapi jangan berlarut-larut. Bangkit, kita masih banyak tugas untuk berbuat kebaikan. Walaupun sekarang saya sendiri, saya masih bisa berbuat yang bermanfaat bagi orang lain. Selagi kita masih bisa bersama pasangan hidup, berusaha jangan sampai terjadi perpisahan karena hidup. Mungkin perselingkuhan, mungkin sudah tidak cocok dan tidak cocok. Itu hanyalah permainan pikiran. Ketidakpuasanlah sesungguhnya yang menjadi pikiran kita merasa sudah tidak cocok lagi. Tidak cocok karena di sana ada yang lebih muda. Jangan sampai hal itu terjadi. Kehidupan adalah perjuangan. Marilah kita berjuang untuk menjalani kehidupan dalam kebahagiaan. Seperti dalam perenungan bahwa aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itu yang akan aku warisi. Walaupun kita menjalani kehidupan rumah tangga bersama pasangan hidup, tetap kita mempunyai karma masing-masing. Karena itu, kalau kita ingin memperoleh perhatian, memperoleh cinta yang tulus dari pasangan hidup, berikanlah cintamu pada si dia, maka dia akan membalas. Dalam arti kita mewarisi karmanya sendiri. Karena saya berbuat baik kepada pasangan hidupku, maka saya bisa terima langsung. Itulah proses. Jadi kita berjuang mengisi kehidupan dalam berumah tangga. Pasangan hidup adalah teman,
pasangan hidup adalah sahabat. Walaupun kita sudah seiring sejalan dalam kebersamaan, tetap kita mempunyai keinginan, mempunyai perbedaan. Karena itu, untuk memberikan kebahagiaan, berikanlah, jangan meminta. Berikanlah dengan ketulusan cinta. Karena kalau kita bisa memberi ketulusan cinta, pasti kita akan menerima karma baik, yaitu cinta yang tulus. Hidup kita adalah buah karya kita sendiri. Dalam melangkah, terkadang hidup ini tidak seindah masa-masa pacaran. Karena masa pacaran sama-sama saling mengalah. Setelah kita hidup jalani bersama, kita keluar watak aslinya. Saya ingin ini, saya ingin itu. Itu adalah tuntutan. Berusaha kita tidak menuntut, tapi memberi kewajiban saya. Kalau saya bisa memberi, saya akan memperoleh, dan saya pasti akan bahagia. Dia pasti akan memberi ketulusan. Kalau saya tulus, dia pun pasti akan tulus. Karena pasangan hidup hanya pasangan hidup kita yang bisa, yang mau berkorban tenaga, waktu, menemani kita seumur hidupnya. Janganlah karena sudah merasa terbiasa kita mungkin suatu saat sedang moodnya jelek, masaknya kasinan, marah, Uya sekali, Uya lagi murah ya. Mungkin itu cara kita menyampaikan komunikasi, sehingga dalam berkomunikasi kita perlu membuka komunikasi yang baik antara hubungan suami dan istri, karena kita adalah teman. Pasangan hidup kita adalah belahan jiwa. Hanya dia yang bisa menemani kita sampai saatnya tiba memisahkan kita. Kita pun pasti akan membina rumah tangga sendiri, anak-anak membina rumah tangga sendiri. Hanya pasangan hidup kita yang dengan setia akan menemani kehidupan kita. Dalam mengarungi kehidupan ini, kuncinya adalah jangan melekat, tapi harus memberi cinta. Kalau tanpa cinta tanpa kemelekatan, sulit rasanya. Cinta
memberi, bukan kemelekatan. Cinta tidak dapat dimiliki, tapi cinta dapat diberikan. Dalam mengarungi kehidupan bersama, janganlah banyak menuntut. Menerima apa adanya, itulah bukti cinta yang tulus. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan, bisa dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya. Kita perlu berkomunikasi. Maaf, ini saya berbicara hanya tentang yang ada pasangan, dan bagaimana yang sudah sendiri. Jangan takut. Yang sendiri pun memiliki karmanya sendiri. Jadi kita memiliki karma sendiri-sendiri. Walaupun pasangan hidup saya sudah tidak ada, tapi saya masih bisa bernafas dengan bebas. Saya masih bisa naik sepeda keliling, jalan-jalan. Itulah suatu berkah, itulah suatu kebahagiaan. Jangan sia-siakan diri kita dengan kesedihan karena kepergian pasangan hidup kita. Manfaatkan hidup kita yang sekarang, berkarya untuk bekal kita di masa depan, terus menebar kebaikan. Jadi sesungguhnya baik yang masih ada pasangan maupun yang sudah sendiri, kita memiliki kewajiban yang sama. Tetapi kalau masih ada pasangan, kita bisa saling mengisi, saling memberi. Kalau yang sudah sendiri, kita masih bisa memberi manfaat kepada masyarakat, kepada orang banyak. Itulah, jangan sia-siakan hidup kita. Tetap menebar kebaikan. Dengan menebar kebaikan, kita pasti akan memperoleh kebahagiaan. Dalam kehidupan ini, kita masing-masing memiliki, mewarisi karma kita masing-masing. Karena itulah, selagi masih bisa, selagi masih sempat, marilah kita menebar banyak perbuatan baik, menebar banyak kebaikan, menghindari perbuatan tidak baik. Caranya bagaimana? Sang Buddha telah menunjukkan jalan. Menghindari perbuatan jahat, kewajiban umat Buddha adalah menjalankan 5 sila atau kemoralan, menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan tidak benar, menghindari makan minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran. Itulah kewajiban yang harus dijalankan oleh kita dalam menghindari perbuatan tidak baik. Praktek kebaikan mengembangkan cinta, memberi meta, memberi kasih sayang, karuna, kemudian mudita, ikut bahagia melihat kebahagiaan orang. Jangan ikut bahagia melihat penderitaan orang lain. Syukur alhamdulillah saya tidak mengalami demikian. Kadang-kadang ada orang yang demikian, itu keliru. Jadi kalau ada orang yang sedang menderita, janganlah. Kita harus merasa iba. Tetapi kalau melihat orang berhasil, kita ikut bahagia.
Kalau kita bisa mengembangkan itu, maka kita akan memperoleh ketenangan, keseimbangan hati. Saya kira uraian saya untuk kali ini cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Semoga kebaikan yang saya lakukan melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai sata bawan itu kata.